Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Ma'asyiral muslimin was-shaimin rahimakumullah. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Qarrabin dalam Jakarta Selatan yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah kembali di siang yang berbahagia ini, ba'da zuhur kita berjamaah sejenak kita muzakarah di majlis ilmu dengan harapan semoga duduknya kita hadir sejenak dalam limpahan karunia berkah ridho Allah dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih-lebih masih dalam suasana ibadah Ramadan yang siang ini kita sudah memasuki di hari ke-19, berarti nanti malam ke-20, 21 dan pada siap-siap kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan kita di tahun Ramadan ini. Masih dalam kitab yang sama, pembahasan yang sama, kitab hadis ahkam pada kitab Bulughul Maram, bicara beberapa hal yang berhubungan dengan ibadah puasa kita. Di antaranya adalah menyegerakan daripada berbuka puasa. Walid Tirmidzi min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Dari Imam At-Tirmidzi dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ahabbu ibadi, hamba-hambaku yang paling aku cintai, katanya, ilayya a'jaluhum fitran, yang paling cepat, yang menyegerakan, fitran, berbuka puasa. Jadi buka puasa walaupun kita mampu, kita kuat, tapi disegerakan. Ini Allah senang nih. Allah girang kepada hambanya dikasih dispensasi untuk segera berbuka dah. Teman-teman yang rumahnya jauh kadang-kadang ya berangkat dari sini mungkin jam 5:30, menunggu masih lama, pulang. Ternyata di tengah jalan azan gitu ya, azan. Kalau emang memungkinkan ya singgah sebentar di tempat minuman ya. Kalau memang kita siapkan di motor kita, mobil kita, air mineral atau yang lainnya, minum dah, kurma dah. Makanya siap-siap kalau yang pulang sore saya kurma di motor, di mobilnya gitu. Ada nggak dia teman-teman yang masih bawa kurma? Ada kan? Jamannya banyak bawanya, jangan sedus, jangan.
Ya 3 biji aja, 3 butir saja, ini untuk menyegerakan kita berbuka puasa. Buka dah. Ya, berhenti sejenak motor kita di pinggir jalan, kita berbuka. Itu termasuk Allah yang cinta dengan hambanya yang menyegerakan berbuka puasa. Itu saja udah cukup itu. Nggak usah cari makan yang lain kecuali di rumah gitu. Di rumah sih terserah dah. Itu pun dibatasi juga. Tapi emang orang kita perutnya perut lontong sama perut gorengan sih ya. Jadi nggak bosen-bosen ya, nggak bosen-bosennya, saya heran ya. Pasti itu yang dicari tuh. Jadi memang setiap daerah ya begitu. Tapi yang disunahkan jangan ditinggal. Tetap itu kurma, tamar. Kurma juga bermacam-macam. Kalau yang paling tinggi tentu namanya ajwa. Kurma ajwa, kurma Nabi. Nabi mensunahkan tiap malam makan 3 atau sampai 7 gitu. Kalau yang agak sedikit miring harganya ya kurma Madinah, agak panjang-panjang. Yang paling standar namanya sukari, kurma sukari ya, agak kuning-kuningan. Kalau yang gampang lagi itu namanya kurma Tunis yang ada di supermarket. Kalau pengen cakep lagi namanya rutob, kurma mengkel. Kurma mengkel namanya rutob. Dia bisa ngembang kalau taruh lemari es freezer untuk kembang itu. Belilah kurma yang ringan. Jangan beli kurma yang bikin kita susah. Ada buah kurma yang begitu dimakan nempel di lak-lakan. Yang kayak saya praron itu. Jadi kita susah ngakalin dia itu orang miskin banget tuh gini. Jangan dah gitu ya. Ada juga tuh kurma kita makan, jadi ada kulitnya gitu, nempel di lak-lakan kita, masya Allah, kurma. Ya gitu ya. Jus belakangan, jamaah yang saya melakukan ya. Itu kita mensegerakan buka. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu tasa'aru fa inna fis sa'uri barakatan, muttafaqun alaih. Hadisnya sahih semua ini. Dari Anas bin Malik, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu, tasa'aru fa inna fis sa'uri barakatan. Sekarang makan sahur nih. Tasa'aru, bersahurlah kalian. Makan sahurlah kalian, tasahharu. Fa inna fis suhuri atau fis sahuri, karena sesungguhnya di dalam waktu sahur bisa kita makan sahur, barokatan, itu ada berkah tuh. Jadi sahur itu ada berkah. Pertama berkah waktunya, gitu maksudnya. Jadi bapak saudara ini kalau di waktu sahur mungkin jam 3 itu jangan langsung makan, sembahyang tuh, sholat kita di situ tuh. Sholat yang mungkin kita ingin berhajat banyak-banyak, ingin berhajat, sholat, baca Quran. Kenapa? Berdoa. Karena di waktu itu waktu yang mustajabah. Makan sahur, artinya doa di waktu sahur. Biasanya kalau saya ini mungkin bisa juga diikutin, bukannya ria, ya bangunlah, kita sembahyang 2 rakaat, 4 rakaat, baca Quran dah barang 50 ayat, ya, sampai 1 juz, karena takut kesiangan sahurnya. Udah baca Quran jam 4, udah mulain dah kita makan sahur. Makan sahur pun juga yang dianjurkan kurma juga, padahal kurma juga, bukan dencis. Tahu dencis? Tahu gak dencis orang sini? Sarden. Kalau saya dencis.
Orang Pondok Pinang sama ya? Dencis kan? Iya, dencis. Orang kita emang kagak kenal sarden, dencis. Nah, makanya masak apa? Dencis noh. Orang kita nggak kenal, ya nggak nyebutnya, nggak nyebut apa namanya itu buat roti apa namanya, mentega, blue band, ya kan? Pakai apa roti? Pakai blue band gitu. Oh ya, jamaah yang saya muliakan, itu tuh. Boleh kita makan nasi, makan sahur, cuman kalau bisa menunya ini ditukar. Kalau bisa, kalau dibuka puasa jangan yang terlalu mahal gitu. Yang di sahur yang waktu mahal. Karena kalau habis buka, habis lapar, apa juga dimakan. Terus saudara. Pokoknya kalau buka puasa, Masya Allah, gorengan asin banget disikat juga. Kenapa? Karena kita lagi lapar. Kalau sahur itu kalau bisa makan yang enak-enak, yang bikin nafsu makan. Karena proses nanti kita mau puasa, gitu maksudnya. Kita suka terbalik nih. Kalau buka apa aja ada. Buka apa aja ada. Iya. Tapi begitu sahur, ya Allah, dibuka, digerobok, paham gerobok? Paham gerobok? Kita ulang lagi nih, kitchen set ya, kita gerobok ya. Lu zaman kita mah nggak ada lemari es, nggak ada lemari es ya bang ya? Nggak ada. Kita kalau pulang main bola, pulang sekolah, nggak buka lemari es, apaan? Tuh, lihat tuh, itu tempayan, dingin, sejuk, kagak ada yang sakit perut. Karena emang masih bersih, kayak Zam-Zam aja udah. Jamaah yang saya muliakan, buka dah lemari es atau segala macam, udah kita sahur dengan yang enak-enak. Ini sekarang begitu buka puasa enak, begitu sahur dibuka sepat lengek, paham? Tahu nggak sepat lengek? Masih paham nggak ikan sepat lengek? Yang lebar-lebar, paham ya? Nah, kayaknya pora-pora nih. Ya saya ngomong apa aja deh nih. Itu juga enak juga sebenarnya. Zaman sekarang berbalik sekarang orang ini senang dengan makan makanan kita masih kecil, tapi udah susah yang bikinnya, saudara. Makanya sekarang kalau kita anak-anak nasi nih pakai pemanas kan kadar gulanya kan tinggi ya, tinggi. Zaman kita nggak ada tuh yang namanya apa magic jar ya. Nggak ada. Di mana masaknya? Iya, kukusan itu. Masya Allah ya. Diangiin dulu. Makanya tahan lama. Nggak diangetin, nggak. Udah enak aja. Makin dingin makin enak. Makanya pada berkah zaman orang tua. Makanya umurnya panjang-panjang. Lihat orang udah panjang-panjang. Tulangnya keras-keras. Kenapa? Karena makanannya tuh bersih, higienis gitu ya. Nah maka saudah habis sholat malam kita, ditambah kita baca Quran sekian ayat. Kalau saya bisa 50 ayat, nggak panjang-panjang. Makan sahur, kita siapkan makan sahur kita, ya. Yang apalagi udah malam ke-19 malam tuh. Ntar malam 20 itu makan kita udah semakin kurang, dah. Coba lihat dah. Makan semakin kurang, gairah makan udah semakin kurang. Karena begitu memang. Karena kita kalau puasa syahwat kita turun, kemudian juga daya serap makannya semakin berkurang gitu kan. Jadi udah terbiasa, makanya disehat badan kita tuh. Nah kita makan, baca Quran dulu ya, sholat, baca Quran baru makan sahur. Tutuplah dengan korma lagi kalau bisa tuh 1 butir, minum air putih, selesai dah tuh, imsak dah. Kalian mau ngerokok dah. Kalau ngerokok nih, ya kalau ngopi dah, silakan masih di waktu sebelum imsak. Habis imsak selesai, sikat gigi, menuju mushola, menuju masjid, sholat subuh berjamaah. Itu keberkahan semua buat kita semua. Adanya di Ramadan saja. Selepas Ramadan itu udah kurang udah.
nggak ada lagi tuh jamaah yang saya muliakan. Nah, itu dikatakan suruh makan. Kenapa? Waktunya berkah. Pertama, tempat berdoa yang mustajabah, munajat yang mustajabah, makannya menjadi ibadah. Kenapa? Karena makan sahur disunahkan. Karena makan sahur disunahkan itu kena proses menyiapkan diri untuk berpuasa agar tidak mengurangi gairah semangat kerja kita, gitu maksudnya. Jadi puasa tetap ngantuk mengantuk, lemes ya lemes, tapi tidak mengurangi gairah kerja kita. Jangan ada orang puasa udah jalannya timplang, mana ngeludah mulu lagi. Ada orang gitu tuh, cueh lagi, habis di ruang kerja ludah mulu. Ada gitu. Kadang-kadang kagak boleh nyender dikit, meremah aja urusannya. Ada waktunya. Kayak tadi saya datang kemari nih, tetap saya di pojokan sono, ya ngambil wudu dulu, baca Quran beberapa ayat sambil nunggu zuhur. Apalagi kan zaman sekarang banyak handphone ya, jadi ada ada selingannya ya, ada handphone. Itulah keberkahan Ramadan. Hadis yang ketiga. Wa an Sulaiman bin Amirin Ad-Dabi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa illam yajid falyuftir ala ma'in fa in tahurun. Jadi kata dalam riwayat Sulaiman bin Amir Ad-Dabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza aftara ahadukum, apabila berbuka seseorang di antara kalian, falyuftir ala tamrin, maka hendaklah ia berbuka dengan kurma. Berarti sunnah kalau gitu. Sunnah kurma. Pertama kurma. Ini kalau kurma yang asli, bukan asli sih, artinya kurma yang betul-betul baik kualitasnya, itu nggak dikerubutin semut. Lihat ya dah, kurma yang betul-betul itu bagus kualitasnya, tuh nggak dikerubungin semut gitu. Tapi ini sih sebenarnya keterbukaan penjual kurma, ya. Nggak ada kurma yang langsung dipetik kemudian dijual, nggak ada. Di Indonesia nih, beda kalau di Madinah ya, karena emang tempatnya. Di Indonesia ini udah lama, paling cepet setelah diimbu 4 bulan. Bisa jadi 1 tahun itu baru kita beli. Nggak ada kurma baru di Indonesia, nggak ada. Kok saya tahu? Saya pernah ketemu penjual kurma, Habib Hasan, Habib Husin namanya, Al-Habsyi. Di mana? Sono, Nabang. Ada jalan Al-Habsyi itu, ada Masjid Al-Makmur namanya kan. Itu saya suka ke situ cari kurma, ya, cari minyak wangi, cari buku-buku tuh. Dia bilang, "Bib," namanya Habib, "Bib, ada kurma baru, Bib," gitu saya bilang. "Ya, Ustaz, di Indonesia ini kagak ada kurma baru. Minimal ini 4 bulan diimbu dulu," katanya. Kadang-kadang kalau yang nakal ditambahin juga pakai apaan? Gula juga itu. Maka jangan heran kalau ada kurma kita letakkan di meja, ada semutnya, itu memang belum matang. Bahasa kita diapain dah? Diimbu. Zaman kita kecil ingat gak kalau kita itu nyengget, ngerti nggak nyengget, paham nyengget? Pisang, kita nyengget pisang, ditaruh di mana tuh? Di mana? Iya, pakai apa biar cepet? Karbit, namanya diapain tuh? Diempos namanya. Kurma gitu juga sebenarnya ternyata. Ini dia belak-belakan sama saya. Jadi kurma yang betul-betul itu langsung dari Madinah lama, kecuali orang yang berangkat umroh. Mereka namanya ada satu tempat namanya pasar kurma, ada namanya, makanya ke sono dong. Jadi gampang saya ceritainnya ini urusannya. Mudah-mudahan ya ada rezeki ya. Mudah-mudahan saya mah doain banget jamaah umroh, jamaah Telkom bisa umroh dah. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan umroh mau Ramadan hari biasa biar ngelihat bagaimana tuh kurma dipetik gitu maksudnya. Bagaimana itu pohon kurma, bagaimana cara berbuahnya, bagaimana itu betul-betul kurma yang betul baru bener dengannya, rasanya udah agak beda. Tuh jamaah saya mulai kan beda tuh, makanya ini. Nah, makan itu. Tuh langsung kalau di sana enggak dia.
lama, lama sekali. Sehingga kadang-kadang kalau itu kita letakkan di meja itu dikerubungin semut itu. Berarti ada gulanya di situ tuh, ada tambahan gula tuh supaya dia cepat manisnya kan. Kalau nasi enggak, belilah kurma. Maka katanya begini, dikatakan idza aftara ahadukum falyuftir al tamrin. Apabila berbuka puasa seseorang di antara kalian, falyuftir ala tamrin, maka hendaklah dia berbuka dengan kurma. Kenapa? Karena kurma kan manis. Meningkatkan daya energi kita ya, tenaga kita. Apalagi mau tarawih. Jadi imam makan kurma itu jadi mantep itu. Ini kalau mau jadi imam makan tahu isi sama lontong belebek itu. Apalagi airnya mineral, dingin, AC, 2 rakaat kencing dia. Coba kalau umpamanya kurma, habis kurma kuat Pak, kuat, enak. Makanya di mobil kadang saya tuh kalau lagi di mobil kurma, kalau habis pulang ngajar kurma gitu ya. Ternyata emang bikin enak, kenyang gitu. Apalagi tamis kurma, ya. Fa illam yajid, kalau tidak ada kurma, falyuftir ala ma'in, maka berbukalah. Fa illam yajid, maka jika tidak ditemukan, tidak ada ya itu kurma, falyuftir ala ma'in, maka berbukalah ala ma'in dengan air. Air mah enggak susah dah, air mineral dengan segala macam merek udah. Bahkan paling berkah masjid, musola pasti yang namanya air mineral banyak ya. Wah udah, kalau emang ada kurma cukup air. Kenapa? Karena ini suci ini air nih. Pertama, kurma untuk meningkatkan tenaga daripada tubuh kita. Yang kedua, jamaah yang saya muliakan, air putih menyegarkan tenggorokan kita dan hati kita gitu. Apalagi kalau umpamanya pakai zam-zam, ya itu lebih afdol lagi. Cuman kembali lagi nih, yang namanya orang kita sih berani banget berbuat dosa ya. Zam-zam aja ada tiruannya, ada nggak? Makanya Bapak, bukan saya nggak suruh beli di Tanah Abang, karena udah kejadian sih, kejadian ya. Sekian murah, enak banget itu zam-zam, dia bikin, dia olah dengan air mineral biasa ya nggak? Kemudian dia kemas, mereknya pas banget mereknya itu. Aneh, pinter itu bikin mereknya itu. Ngepas banget dah. Sehingga kalau kita beli dan kita kasih, kita percaya aja. Ternyata bagi orang yang suka minum air zam-zam, ternyata agak berbeda. Ada, saya punya tetangga, emang biasa dia menyiapkan zam-zam tiap harinya itu. Dia beli dia tuh, Abang. Begitu ada kasus terbuka di media, dia nyesel, Ustadz, bertahun-tahun saya minum zam-zam, ternyata itu palsu. Sekarang udah ada, kalau Bapak mau nyari zam-zam, cari di tempat yang betul-betul biro perjalanan umroh dan haji, itu lebih yakin aja dah. Ya, kalau itu mereka sih yang cari yang asli. Kalau peci haji, ya itu mah di mana aja kita bisa beli peci haji. Pak, itu haji Mekah apa Madinah itu? Enggak itu. Pecinya. Oh Mekah. Pasti sana kan. Made in Makkah biasanya. Itu teman kita Mekah Madinah itu. Abu Dhabi. Iya mungkin ada sana kan. Kalau peci sih bisa tiruan banyak nggak peci tiruan? Masya Allah, kita lihat peci banyak. Itu sih nggak apa-apa dah, itu pakaian bahan ya, gitu kan? Peci, sorban, kan main sorban. Sorban itu, waduh, made in Makkah gitu kan, pakai C Makkah, waduh. Sampai di Tamrin City tetap made in Makkah, padahal saya tahu di situ tuh. Sejadah made in Turki ya, Turki. Padahal itu bukan Turki, turunan Kirai. Di jalan ada pagan ini jalan Kirai itu, Turki, semua Turki. Pemalsuan luar biasa. Tapi anehnya kita membeli juga. Udah begitu ngikut bohong lagi. Banyak orang pergi umrah, pergi haji, dia belanja lu di Tanah Abang sebanyak-banyaknya.
sorban di Tanah Abang, sejadah di Tanah Abang, korma Tanah Abang, coklat Tanah Abang, kismis semuanya, peci haji, tasbih. Begitu pulang haji, pulang umroh, baru belum seharian temennya datang, nih anak kasih hadiah ente dari Mekah. Bohong lu itu. Baru pulang dari Mekah udah bohong aja urusannya. Begitu diterima umrohnya. Itu terjadi. Bilang aja kalau nanti Bapak mau beli di situ pulang umroh, udah jangan ngomong, kasih aja gitu. Dan juga Bapak yang dikasih jangan nanya, reseh namanya itu. Kata orang Pondok Pinang, lemes namanya. Nih dikasih sama temen nih, anak kasih hadiah, ente nih dikasih sorban, biasanya kan peci haji. Udah jangan nanya, peci haji yang benang-benang yang di Turki, ya udah. Padahal di sini belinya. Dikasih udah alhamdulillah, jangan nanya begini. Nek ente mau kabeli nih, begitu jangan. Dia mau jawab dia kagak enak. Dia kagak jawab dia takut bohong, namanya nyusahin. Udah dikasih juga, terima aja udah kasih itu, ya. Jadi kita jamaah yang saya muliakan itu begitu, sorban, semuanya, gamis, semuanya udah banyak. Yang tidak bisa dipalsukan adalah tidak lain itu. Yang jangan sekali kita beli sembarangan zam-zam. Itu memang nilainya berbeda. Ma'u zamzamin lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung orang yang niat membaca dan meminumnya. Kalau zam-zam yang benar, insya Allah dia akan diberikan kemudahan dan diangkat penyakit-penyakitnya. Kenapa? Zam-zam yang betul-betul, saudara jamaah saya muliakan. Makanya saya kalau menanyakan orang sakit tuh yang udah nggak sadar, saya nggak beli buah-buahan, nggak dimakan. Udah ngap di ruang ICU, ngap. Mau ngasih apa yuk? Ngasih kongwan, nggak dimakan. Kasih jeruk, udah bisa ngupas. Saya bawa di rumah tuh, saya selalu nyiapin udah zam-zam dah. Kata kata keluarganya, Ustaz, kesian babak nih, gimana? Ya udah zam-zam. Kalau zam-zam ini baik, insya Allah dia bisa siuman, dia bisa sadar. Tapi seandainya ini zam-zam menyebabkan dia akan memudahkan sakaratul mautnya, mudah-mudahan jadi berkah lisannya, bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Kasih zam-zam dah. Ternyata alhamdulillah dikasih minumin, alhamdulillah selesai. Mati. Makanya saya nggak ngasih bapak, takut. Waktu itu yang sedang sakaratul maut, kasih zam-zam udah. Gitu, kasih zam-zam aja udah. Karena itu mengiringi, karena itu air dikatakan air yang asli itu. Tidak ada lagi air selain zam-zam. Makanya setinggi-tinggi air zam-zam. Bahkan air zam-zam ini sampai saat ini. Dari zaman Nabi Ibrahim, betul gak? Zam-zam dari kalimat zummi. Tatkala peristiwanya itu Nabi Ismail, ya, menangis di sisi Ka'bah, kemudian Siti Hajar bolak-balik dari Safa dan Marwah mencari sumber air, kemudian nggak ketemu sampai 7 kali Safa Marwah, kemudian ternyata dia lihat ke bawah, di Safa Marwah di atas, turun ke bawah, ternyata di kakinya Nabi Ismail itu ada tumbuh, ada sumber air. Maka air semakin lama semakin banyak. Kata Siti Hajar, zummi, arti zummi, kumpullah buat minum. Zummi, maka disebut zam-zam. Asalnya zummi, kumpullah. Tuh, jamaah yang saya muliakan ya. Jadi kalau kagak ada kurma, air cukup. Fa innahu tahurun, karena ini yang merupakan tahurun, suci, menyucikan. Ini kenapa? Karena air zam-zam ini air yang sangat teristimewa di dunia ini, yang tingkatannya lebih tinggi istimewa airnya air zam-zam. Tidak ada air yang lain kecuali zam-zam. Ada air Ja'ranah atau Ji'ranah, enggak. Pokoknya air zam-zam semua sepakat. Air di dunia ini yang paling begitu tinggi nilai ibadahnya adalah air zam-zam. Sampai sekarang nggak pernah lihat sumurnya, udah luar biasa ya. Sumurnya sekarang ini Bapak jamaah itu udah ditutup. Dulu tempat waktu saya awal-awal itu saya bisa mandi dengan zam-zam, jarang-jarang mandi dengan zam-zam ya.
Tetapi sekarang ditutup itu semua, tinggal mereka di beberapa blok-blok saja itu ada keran-keran Zam-Zam. Ada keran-keran Zam-Zam. Bahkan kalau di Mekah, di Madinah ada tuh, ada Zam-Zam yang dingin, ada Zam-Zam yang biasa saja. Ingat tuh, ada tulisannya tuh. Kalau yang biru benar berarti itu dingin. Kalau yang memang biasa ya itu apa namanya, tulisannya Zam-Zam biasa. Dibuka dingin. Kenapa dingin Zam-Zamnya? Karena ditambahin es gitu maksudnya. Kok Zam-Zam 2 dingin? Ya ada esnya, es batunya ada gitu. Cuman jarang saya ketemu air Zam-Zam pakai sirup, jarang ketemu. Ya, nggak pernah ketemu Zam-Zam pakai sirup ya. Pakai Orson, zaman kita kan Orson ya. Zaman dulu nih makanya Orson. Tapi zaman kita kecil sirupnya sirup Pajar, Ambon, vanili. Betul nggak? Yang botolnya kayak kecap. Betul nggak? Sekarang mah ABC, Marjan, apa lagi? Nah, sekarang lupa sirup itu Fajar ya. Fajar yang kayak kecap itu. Ya kan? Manisnya luar biasa. Apa namanya, batu esnya bukan batu es dari kulkas, yang balokan, yang bikinnya di kali bikin itu, iya nggak, di kali sini nih, yang tempat itu PAM itu bikin situ tuh, goblogan. Kita begitu 4:30 jalan dah nyari es batu. Pada ngapain? Oh iya, es batu diikat pakai tali perafia semua. Wah, udah girang banget megang es begini nih. Dipecah pakai apa namanya, dibikin segala macam itu pakai timun suri. Wah, luar biasa, diaduk-aduk itu. Sirupnya apa? Sirupnya Ambon. Masya Allah, seminggu minum pinggirannya goesan sini nih. Pemanisan saudara ya. Tapi indahnya masa kecil kita. Satu hadis lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Faqala rajulun minal muslimina fa innaka tuwasilu ya Rasulullah. Faqala wa ayyukum misli inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Falamma abau an yantahu anil wisali wa salabim yawman thumma ra'aul hilala. Faqala law ta'akhkhara al hilalu lazidtukum kal munakkili lahum ina abau an yantahu. Muttafaqun alaih. Ini masalah puasa yang Nabi cegah, namanya puasa wisol. Arti puasa wisol ini puasa yang enggak buka-buka gitu maksudnya. Nih dari malam nih sahur nih, terus ntar maghrib dia nggak buka sampai malamnya, nih, sampai malamnya, terus berikutnya baru buka. Nah, itu nggak boleh tuh. Jadi dia ngambil siangnya sama malamnya puasa. Nah misal nggak boleh. Nggak makan, nggak minum, nggak buka, tuh sehari semalam itu nggak boleh. Namanya puasa wisol. Nabi melarangnya tuh. Ya sekalipun kita kuat, Nabi melarang orang puasa wisol, nyambung puasa sehari semalam nggak boleh. Kita dianjurkan puasa cuman di siangnya saja. Makanya dikatakan begini, naha Rasulullah sallallahu anil wisol. Nabi ini melarang, Rasul melarang para sahabat untuk puasa wisol, menyambung tidak berbuka. Faqala rajulun minal muslimin, maka berkata seorang dari muslimin, fa innaka tuwasil ya Rasulullah. Kok kamu puasa? Nabi pernah puasa wisol. Pernah Nabi puasa. Makanya sahabat ada ngikutin. Apa kata Nabi? Faqala wa ayyukum misli. Supaya engkau kayak aku, kata Rasul. Apa kata Nabi? Inni abitu yut'imuni rabbi waskini. Jangan samain. Saya puasa siang, malam, ente nggak ngeliat. Karena daya tahan tubuh Rasulullah, daya tahan tubuhnya Nabi dengan daya tubuh kita beda. Nabi walaupun dia nggak makan, Allah ngasih kekenyangan, Allah ngasih makan, Allah ngasih minum. Kita nggak bisa sama dengan Rasulullah gitu. Kekuatan fisik kita beda dengan Rasulullah, makanya nggak bisa. Namanya nih puasa wisal khusus ya buat para Nabi dan Rasul. Kita nggak gitu ya. Falamma abau an yantau, maka tatkala mereka ini enggak mau berhenti anil wisal, dari puasa wisal, tetap sahabat pengen kayak Rasulullah. Wa salabim yauman, ya beliau ajak mereka, silakan kalau kamu kuat ikutin saya. Ternyata ngikutin yauman, sehari, 2 hari,
Sumar al-ilal, kemudian melihat dia itu bulan, faqala lau ta'akhal ilala lazidkum, seandainya nggak kelihatan di bulan saya suruh puasa lagi. Ternyata sahabat nggak pada kuat. Karena beda, kita nggak bisa seperti Rasul kan, karena Rasul ada yang jamin Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan fisiknya. Kal munakili, sebagai pemberi pelajaran, lahum, kepada mereka, hina abau an yantau, kalau mereka tidak mau, tidak enggan berhenti dari wisol. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup ya sampai jam 1 Pak ya. Tinggal sekali lagi kali ya. Mudah-mudahan pada sehat semuanya. Jadi sekali lagi kita baca kitab ini, apa yang berhubungan dengan Idul Fitri, nanti insyaallah kita baca lagi. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruk'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashshana wa ta'abbudana wa tammim ya rabbal alamin. Wa sallallahu Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih waktunya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.